Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan pada pagi ini ada sebuah cerita dari Mas Pudak Brahma yang berjudul Di Antara Dendam. Cerita ini merupakan chapter ketiga kelanjutan dari cerita Jalan Dendam dan Rahayu. Bagi yang belum menyimaknya, bisa cek di playlist channel Ada Apa Gerangan. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Ki Lugut yang telah kembali ke wujud ulat bulu benar-benar bingung atas tindakan Mian yang menyelamatkan dirinya. Karena merasa berutang nyawa, Ki Lugut memutuskan untuk membalas budi. "Pergilah ke utara secepatnya. Jangan berhenti sampai bertemu rumpun bambu ori," ucapnya kepada Mian. Mian bergegas mengikuti saran Ki Lugut. Sepanjang perjalanan, berbagai macam patung serta tanaman menjalar menyerang dari berbagai arah. Mian pun berusaha melawan sambil terus bergerak mencari rumpun bambu ori. Setelah beberapa lama, ia akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Ki Lugut lalu meminta Mian pergi ke rumpun bambu yang paling rimbun. Sesampainya di sana, Ki Lugut segera memasuki rumpun. Tak lama kemudian, jalinan rapat cabang dan batang bambu tersebut terbuka. "Ayo cepat masuk. Untuk sementara kita aman di sini," seru Ki Lugut yang kini berubah menjadi kakek-kakek. Tanpa berpikir panjang, Mian melompat masuk. Setelah ia berada di dalam, jalinan ranting dan batang bambu kembali menutup seperti semula. "Waktu kita tidak banyak. Galil dan Mari pasti akan segera mengetahui keberadaan kita," ujar Ki Lugut. Mian termenung. Dalam pelarian tadi, ia sudah berusaha menghubungi Moza untuk mengabarkan keadaannya, tapi gagal. Hal itu menunjukkan jika di sana telah dipasang dinding pelindung. "Bagaimana jika kita bersembunyi di balik tabir gaib juga, Ki?" tanya Mian. Ki Lugut tersenyum sedih. "Mereka telah menyegelku. Bersembunyi pun tidak akan ada gunanya," jawabnya. "Kita coba saja, Ki. Berhasil atau gagal, kita serahkan kepada Pestining Gusti." Setelah berkata, Mian segera mengeluarkan energinya untuk membuat dinding pelindung dan sekaligus menyamar. "Mengapa kau menolongku, Ki?" tanya Mian. "Pertanyaan yang sama juga ingin kuajukan untukmu, An," Ki Lugut balik bertanya. "Aku menolongmu karena ingin mencari keterangan tentang anakku dan juga Sari. Jejak energimu ada di tubuh Sari, Ki," jawab Mian sambil menatap Ki Lugut. "Aku tak punya pilihan, An. Jika tidak melakukannya, maka nyawa seluruh penghuni tempat ini yang menjadi taruhannya," ujar Ki Lugut. "Aku tahu, Ki. Energimu berbeda dengan Yuyu Blawu, Waras Sungsang, dan Adimala. Sebenarnya aku juga ingin menyelamatkan Jaka Bentet, namun tidak berhasil. Sekarang, tolong ceritakan tentang tempat ini, serta siapa itu Galil dan Mari." Ki Lugut pun lalu bercerita. Pada awalnya, tempat itu adalah sebuah petilasan dari Ki Bakung, salah satu jin dari Gunung Karang. Ki Bakung memilih menjadi pengembara setelah pasukannya dibantai oleh pasukan dari Gunung Krakatau. Karena pernah dijadikan sebagai tempat bertapa, tempat itu memiliki energi yang lebih besar dari tempat yang lainnya. Hal tersebut menarik perhatian banyak jin dan para pelaku aliran spiritual. Salah satu dari jin itu adalah Ki Lugut. Ia bersama banyak jin lain lalu memilih tinggal di sana. Segalanya berjalan tanpa kendala. Jin dan manusia hidup bersama tanpa saling mencampuri urusan masing-masing. Interaksi hanya terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun, semua berubah ketika Galil dan Mari datang. Dengan uangnya, Galil dan Mari membeli tanah tersebut. Mereka lalu membangun rumah dan melarang siapapun untuk memasuki petilasan. Hal itu tentu saja mendapatkan tentangan dan tantangan dari banyak pihak. Sampai akhirnya terjadi perang gaib antara Galil dan Mari melawan para penentangnya. Nasib paling buruk dialami oleh Ki Lugut serta jin-jin lain yang tinggal di sana. Galil dan Mari memaksa mereka untuk menjadi budak. Jin-jin yang melawan akan dibunuh atau dijadikan boneka oleh Rupong. Dengan cepat,
Tempat yang dulunya damai itu menjadi angker. Para pelaku spiritual yang datang berganti dengan dukun hitam, koruptor, pembunuh bayaran, serta pelaku kejahatan berat lainnya. Tiba-tiba wajah Kilugut menyiratkan kesakitan. Mian langsung meraih tangan Kilugut dan menyalurkan energinya. "Sia-siaan, kau tahu ini tidak bisa dilawan," ujar Kilugut perlahan. "Jangan mendahului takdir Ki, kita harus berusaha semaksimal mungkin," balas Mian sambil tetap berusaha melawan energi yang menyerang Kilugut. Di rumahnya, Mari sedang memanggang sebuah buntalan kain kecil di atas bara. Mulut perempuan itu tidak henti mengucapkan mantra. "Cepat bunuh dia, Mar, lalu segera menangkap Mian," ujar Galil yang tidak sabar melihat aksi Mari. "Dia tidak akan kubunuh sebelum menyaksikan kaumnya mati. Bagi pemimpin seperti Kilugut, kehancuran rakyatnya adalah penderitaan yang paling menyakitkan," balas Mari. Mari tidak pernah mengira jika Rupong akan bisa dikalahkan. Ketika tulang yang menjadi sarana pengendali Rupong tiba-tiba saja meledak, ia pun kebingungan. Sambil mengajak Galil, Mari bergegas pergi ke pohon besar tempat Rupong biasa bertapa. Ketika melihat pohon tersebut telah mati mengering, Mari baru percaya Rupong telah tewas. Mari segera kembali ke rumah. Bersama Galil, ia berusaha mencari keberadaan Mian. Mari yakin laki-laki itu belum keluar dari mandalanya. Tak butuh waktu lama, ia pun bisa menemukan jejak Mian yang menuju ke rumpun bambu, tempat petilasan Ki Bakung berada, sekaligus rumah Kilugut. Mari segera pergi ke tempat penyimpanan. Di sana, ia menemukan jimat penyegel Kilugut yang masih utuh. Hal berbeda terjadi kepada jimat Adimala, Waras Sungsang, dan Jaka Bentet. Ketiga jimat tersebut telah berubah menjadi abu. Dalam hati, Mari bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Kilugut. "Bagaimana menurutmu, Lil? Lugut tidak berdaya atau berkhianat?" tanya Mari. "Jika Lugut tidak berkhianat, mengapa dia mengarahkan Mian ke rumahnya? Bukankah seharusnya dia mengabari kita?" balas Galil. "Keparat, cari mati dia," umpat Mari, lalu mengambil jimat pengikat Kilugut dan membawanya keluar. Saat Mari berusaha menyerang Kilugut, ia merasakan adanya energi yang menghadang. Energi tersebut juga menghalangi pencariannya. Cermin yang biasanya digunakan untuk melihat apapun keinginannya kini seperti kaca buram. Hal itu memaksa Mari menambah kekuatan. Meski masih belum mampu mendeteksi keberadaan Kilugut dan Mian, ia yakin ilmunya mampu menyerang Kilugut lewat jimat pengikat yang kini dipanggang di atas bara tersebut. Kening Mian mulai dipenuhi keringat. Kilugut yang tahu kekuatan Galil dan Mari merasa tidak tega melihatnya. "Jangan sia-siakan energimu untukku, An. Sebaiknya kau harus segera keluar dari mandala ini sebelum kedua iblis itu menemukan kita," ujar Kilugut sambil menahan rasa sakit. "Tempat ini dijaga dengan sangat baik, Ki. Melarikan diri juga percuma. Cepat atau lambat, aku pasti akan berhadapan dengan mereka," balas Mian. "Kalau begitu, ambil saja energiku. Jadikan itu sebagai tambahan energimu," ucap Kilugut. Mian terdiam. Ia tidak menyangka Kilugut akan berkata seperti itu. "Tidak, Ki, aku tidak berani. Itu sama saja dengan aku membunuhmu. Lagi pula aku masih membutuhkan bantuanmu untuk menjelaskan masalah Sari." Kilugut pun terdiam. Ia fokus mengarahkan energinya untuk ikut melawan serangan Mari. Setelah beberapa lama, perlahan-lahan hawa panas yang ada dalam tubuhnya mereda. Meski tak sepenuhnya lenyap, hawa panas itu kini tak lagi mengganggu sirkulasi energinya. Di saat Mian berjuang menghalangi serangan Mari, Galil bersama Hyong, Parari, Tasani, dan pasukannya telah datang ke tempat tersebut. Salah satu jin yang berwujud anjing hitam lalu memecah diri dan menyebar ke berbagai arah untuk mencari keberadaan Mian. Kehadiran Galil dan pasukannya membuat jin-jin yang ada di tempat itu ketakutan. Mereka berlomba mencari tempat persembunyian. Namun, pasukan Galil telah mengepung rapat tempat tersebut. Para jin itu pun hanya bisa pasrah menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. "Keluar kau, Lugut, atau akan kubunuh semua keluarga, teman-teman, dan anak buahmu tanpa sisa," ancam Galil dengan suara menggelegar. Ancaman itu membuat Kilugut gelisah. Jin itu meminta Mian tetap di sana, sementara ia sendiri akan keluar untuk menghadapi Galil. "Aku tahu hal ini akan terjadi, An. Cepat atau lambat, mereka pasti membunuhku. Lagi pula aku sudah bosan menjalankan pekerjaan kotor untuk kedua iblis itu.
Satu-satunya alasanku bersedia melakukannya adalah demi keselamatan mereka yang kusayangi. Hari ini aku sudah tidak memiliki alasan lagi. Maafkan jika perbuatanku kepada Mbah Pram dan Sari telah membuatmu dalam kesulitan serta mengotori namamu, An. Dan terima kasih juga atas pertolonganmu, ucap Ki Lugut sembari menatap Mian. Mian tak menjawab. Dadanya terasa sesak dan matanya berkaca-kaca. Kesedihan bercampur kemarahan mengaduk-aduk perasaannya. Ia marah dan sedih karena makhluk baik dipaksa menjadi jahat. Kita hadapi mereka bersama-sama, Ki. Semoga Tuhan masih memberikan kesempatan kita bertemu esok hari, ujar Mian mengambil keputusan. Tapi bagaimana dengan anakmu nanti, An? Tanya Ki Lugut. Bukankah sudah jelas kita tak punya pilihan selain menang atau mati, Ki? Ki Lugut bisa menangkap aura kepasrahan di mata Mian. Baiklah, ayo kita berperang, ucapnya. Ketika Mian dan Ki Lugut menampakkan diri, Mari telah ada di sana. Perempuan itu menatap marah kepada Ki Lugut. Jangan kau kira bisa lepas begitu saja dari ikatan itu, Ki, ancam Mari. Jangan lupa, aku tidak pernah bersumpah setia kepadamu, ondel-ondel. Mantramu hanya berlaku saat berhasil melukaiku, balas Ki Lugut. Amarah Mari semakin meluap. Ia langsung memerintahkan pasukannya menyerang. Hyong, Parari, Tasani dan jin yang lain pun segera menerjang maju. Ayo berjuang, jangan mau mati begitu saja, teriak Ki Lugut kepada jin-jin yang dipimpinnya. Teriakan itu membangkitkan keberanian dan semangat para jin. Mereka tahu selama ini Ki Lugut telah banyak berkorban. Merasa tidak lagi punya pilihan, jin-jin itu akhirnya tak lagi kabur dan berbalik untuk melawan jin Mari. Pertarungan berjalan tidak seimbang. Dalam waktu singkat, banyak jin anggota kelompok Ki Lugut harus terbunuh oleh jin Mari. Namun meski demikian, perlawanan masih terus berlangsung dengan sengit. Ki Lugut mengamuk. Ia bertarung tanpa memperdulikan keselamatan diri lagi. Bulu-bulu halus beracunnya terhambur dan mengambil banyak korban. Kebuasan Ki Lugut baru terhenti setelah dihadang oleh Parari. Sudah lama aku ingin menjajar kemampuanmu, ulat bambu. Baru sekarang kesampaian, ujar Parari. Tak usah banyak bicara, Mama di sawah. Ayo bertarung, balas Ki Lugut. Tanpa menunda lagi, Ki Lugut langsung menerjang Parari dengan tombak berduri dan bulu-bulu beracunnya. Serangan itu disambut Parari dengan sepasang sabit yang menjadi senjatanya. Di saat yang sama, panah-panah jerami Parari juga menghujani tubuh Ki Lugut. Di tempat lain, Mian harus bertarung mati-matian melawan Hyong, Tasani dan Kureng, si jin anjing hitam. Benturan demi benturan kekuatan membuat energi Mian dengan cepat terkuras. Aku harus mengurangi lawan cepatnya, batin Mian sambil bertarung. Setelah berpikir, Mian memutuskan memilih jin terlemah yaitu Tasani sebagai korban. Ia pun memburu jin rubah perempuan itu. Upaya tersebut membuahkan hasil. Tasani akhirnya tewas setelah dadanya tertembus tombak catur tunggal. Kematian Tasani membuat Hyong dan Kureng murka. Serangan keduanya kian cepat dan ganas. Karena lawan telah berkurang, Mian kini bisa mengimbangi serangan mereka. Namun hal itu tidak bertahan lama. Di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul seorang kakek bungkuk yang langsung menyerang Mian dengan cambuk. Jangan ikut campur, Peng. Dia adalah bangsaku, seru Kureng. Mari yang memberikan perintah, dan lagi aku ingin membalaskan kematian Rupong, balas Jipeng. Kureng tak lagi membantah. Perintah Mari adalah segalanya. Ia pun kembali fokus untuk membunuh Mian. Kemunculan Kureng membuat kondisi Mian menjadi lebih parah dari sebelumnya. Ia pun terdesak sebab energi yang dihisapnya tidak sebanding dengan energi yang harus dikeluarkan. Situasi menjadi semakin berbahaya ketika Parari ikut bergabung setelah berhasil mengalahkan Ki Lugut. Jangan bunuh dia, aku ingin membuatnya menjadi budak, teriak Mari dari pinggir palagan. Sambil tersenyum, Mari mengawasi pertarungan Mian melawan Kureng, Hyong, Parari dan Jipeng. Ia yakin tak lama lagi Mian akan bisa dikalahkan oleh keempat anak buahnya. Sementara itu, Condromowo, Chandrasa, Nagalindu, Ki Sabet Mumur dan Pak Ongko sedang berada di tepi sungai kecil. Mereka semua mengamati sebidang tanah kosong luas tak terawat yang dipenuhi oleh pepohonan dan ilalang. Bersama mereka hadir pula seorang laki-laki berbaju hitam yang wajahnya tampak ketakutan. Benar ini tempatnya, tanya Pak Ongko sambil menoleh kepada pemuda itu. Setahu saya, kesinilah Mbah Sumorowo selalu mencari bantuan, kek,
jawab si pemuda. Bagaimana menurut kalian? Tanya Pak Ongko meminta pendapat yang lainnya. Aku bisa merasakan adanya energi penghalang di depan kita, Pak Ong. Benar atau tidaknya tempat ini adalah sarang sepasang iblis itu? Satu-satunya jalan ialah dengan menerobos masuk, ujar Condromowo. Pak Ongko menoleh kepada si pemuda lalu berkata, sekarang cepat pergi. Ingat, jangan pernah lagi mengamalkan ilmu sesat yang kau dapat dari Sumorowo, atau kami akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Si pemuda langsung menganggukkan kepala dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Yinwu, Yangwu, ayo kita runtuhkan pagar gaib itu, ujar Pak Ongko sambil menghunus pedang kayu cendananya. Sedetik kemudian muncullah sepasang jin berbaju zirah bersenjata tombak golok. Wujud dan penampilan kedua jin itu nyaris sama. Satu-satunya perbedaan adalah warna baju zirah mereka. Yinwu memakai baju zirah berwarna hijau kebiruan, sedangkan Yangwu berwarna merah kekuningan. Di saat yang sama, Candrasa, Condromowo, Nagalindu dan Kisabet Mumur juga telah mengeluarkan senjatanya masing-masing. Tanpa aba-aba, keempatnya langsung melesat maju, disusul kemudian oleh Pak Ongko, Yinwu dan Yangwu. Gempuran Condromowo, Candrasa, Nagalindu, Kisabet Mumur, Pak Ongko, Yinwu dan Yangwu menggetarkan dinding pelindung. Guncangan-guncangan yang terjadi dirasakan oleh semua makhluk di dalamnya, termasuk Mian. Meski belum tahu siapa yang datang menyerang, Mian berharap dia adalah kawan seperjuangan. Akibat dari serangan tersebut, Galil, Mari, Kureng dan Jipen segera meninggalkan Palagan. Sebelum pergi, Mari memerintahkan jin-jin yang tersisa untuk membantu Hyong dan Parari menundukkan Mian. Keparat mana yang berani mengganggu kita? Gerutu Galil sambil berjalan. Kemungkinan kucing itu dan kawan-kawannya, Lil, sahut Mari. Bagaimana dia bisa tahu tempat ini? Bukankah selain Sumorowo hanya antek-antek terpercaya saja yang tahu? Nanti kita cari tahu setelah mengalahkan mereka tentunya, ucap Mari. Sementara itu, Condromowo dan yang lain memusatkan serangannya ke sebatang pohon randu alas besar. Berdasarkan perhitungan dan pengamatan Pak Ongko, pohon itu adalah salah satu simpul terlemah yang ada dari dinding penghalang tersebut. Ada energi yang konsisten melakukan perlawanan di titik itu. Kita harus memanfaatkannya, ujar Pak Ongko sambil melemparkan kertas mantra ke arah pohon randu. Begitu menyentuh dinding penghalang, puluhan kertas mantra itu langsung meledak dan terbakar. Condromowo, Candrasa, Nagalindu, Kisabet Mumur, Yinwu dan Yangwu pun tidak mau kalah. Mereka menyerang dengan ilmunya masing-masing. Digempur terus-menerus, dinding penghalang itu berangsur rusak. Dengan diiringi bunyi ledakan, dinding itu pun akhirnya jebol. Jangan gegabah, Dra. Amati dulu sebelum masuk, seru Pak Ongko saat melihat Condromowo akan melompat maju. Condromowo langsung berhenti bergerak dan kembali ke belakang bersama yang lain. Ilmu apa ini? Mengapa hanya di sana yang rusak? Ujarnya saat melihat masih ada dinding yang utuh. Itu karena dinding tersebut tersusun dari banyak rangkaian. Ini adalah ilmu yang dinamakan pintu bunga teratai. Dan apa yang baru saja kita hancurkan adalah salah satu kelopaknya, jawab Pak Ongko. Sekarang bagaimana, Pak Ong? Apa kita cuma diam saja di sini? Tanya Candrasa. Mereka yang ada di balik dinding pasti telah siap menyerang siapapun yang masuk, sah? Itu yang dikhawatirkan Pak Ongko, ujar Nagalindu. Benar, Kilindu. Tanpa perhitungan dan persiapan yang matang, kita hanya akan menjadi arang, balas Pak Ongko. Setelah berdiskusi, diputuskan untuk lebih dulu menggunakan serangan jarak jauh. Kemudian barulah mereka masuk dengan memanfaatkan kekacauan yang diakibatkan oleh serangan tersebut. Segera Candrasa, Yinwu dan Yangwu pun bersiap untuk melakukan serangan. Tak lama kemudian, 3 bola energi bercahaya putih kebiruan, merah kekuningan, dan hijau kebiruan meluncur masuk melewati dinding penghalang yang rusak. Tak butuh waktu lama, terdengarlah bunyi ledakan serta jeritan. Tanpa dikomando, Candrasa dan yang lain segera meloncat ke dalam mandala Mari. Kedatangan mereka langsung disambut oleh makhluk penjaga sungai. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Di seberang sungai, Galil dan Mari mengawasi jalannya pertempuran dengan ditemani para pembantu terbaiknya. Di Palagan lain, Mian bisa merasakan kehadiran energi Condromowo dan para saudara sejiwanya telah hadir di tempat tersebut.
Hancurnya salah satu dinding penghalang juga membuat ilmu Puspa Manunggal bisa kembali digunakan secara maksimal. Mian memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin untuk mengalahkan Hyong dan Parari. Energi yang ada membuat Mian tak ragu membagi diri. Satu kembarannya langsung melesat untuk memeriksa keadaan Kilugut. Hyong dan Parari yang tadi unggul tiada henti mengumpat ketika Mian tiba-tiba berubah menjadi dua. Harapan mereka untuk segera mengalahkan Mian dan mengambil hadiah yang dijanjikan oleh Mari pun buyar. Apalagi setelah keduanya sadar serangan Mian semakin kuat dan berbahaya. Berbeda dengan pertempuran di rumah Pak Hakim dan pondok Kiai Maksum, kali ini Mian bertempur tanpa harus mengkhawatirkan banyak pihak. Ia pun menyerang Parari dengan kekuatan penuh. Demikian juga kembarannya yang melawan Hyong. Seperti nama ilmunya, serangan Mian datang seperti hujan deras. Ujung tombak catur tunggal memburu wujud asli Parari kemanapun ia pergi. Untuk menghadang gerak Mian, Parari menghujaninya dengan ribuan panah jerami. Namun, upaya itu hanya mampu memperlambat Mian dan tak bisa menghentikannya. Semakin banyak panah yang diluncurkan, energi Parari yang baru saja dipulihkan Mari pun kian berkurang. Akibatnya, ia kini mulai terdesak. Hal yang sama juga dialami oleh Hyong. Kembaran Mian yang bersenjata pedang galih panunggal berhasil membabat kedua sayap barunya. Hyong pun berusaha melarikan diri dari palagan. "Pergilah cepat sebelum aku berubah pikiran," perintah Mian yang ingin segera bergabung dengan Condromawo dan yang lain. Tanpa membuang waktu, Hyong bergegas pergi. Bersamaan dengan itu, kembaran Mian juga menghilang. Parari yang menyaksikan Hyong kabur tiada henti mengutuknya. "Kau ingin kabur juga, memedi sawah?" ejek Mian. "Aku tidak sepengecut dia, keparat," balas Parari. Usai mengucapkan itu, Parari melayang mundur. Ribuan jerami yang berterbangan di udara dengan cepat kembali menuju Parari. Dalam perjalanan pulang tersebut, jerami-jerami itu memangsa jin-jin yang masih hidup. Tak hanya jin lawan, jin kawan pun juga dimangsa oleh Parari. Pelan tapi pasti, tubuh Parari membesar. Demikian juga dengan energinya yang menyerupai kobaran api. Melihat lawannya seperti itu, Mian tak tinggal diam. Ia juga menghimpun energi dan bersiap mengadu kekuatan. Parari terus berusaha mengumpulkan energi sebanyak-banyaknya. Ketika sudah tidak ada lagi mangsa yang bisa dimakan, Parari langsung menyerang. Mian pun melompat maju untuk menyambut serangan tersebut. Begitu bertemu, energi Parari dan catur tunggal bertarung untuk saling menguasai. Dikarenakan Mian masih bisa menghisap energi dari luar, ia akhirnya bisa mendesak Parari. Perlahan, energi Parari mengecil, digulung oleh energi catur tunggal. "Aku menyerah!" teriak Parari tiba-tiba. Mendengar teriakan tersebut, Mian segera mengurangi kekuatan serangannya. Namun, Parari ternyata sedang berbuat licik. Ketika energi Mian telah banyak berkurang, Parari malah menyerang dengan seluruh sisa energinya. Mian pun murka. Ia kembali mengerahkan kembali energinya dan langsung menyerang balik. Dengan diiringi bunyi letusan berulang kali, Parari pun tewas setelah seluruh jalur energinya dihancurkan energi catur tunggal. Saat Mian sedang bertarung, Condromawo, Candrasa, Nagalindu, Kisabet Mumur, Pak Ongko, Yinwu serta Yangwu mengobrak-abrik pertahanan anak buah Galil dan Mari. Puluhan makhluk yang menghuni sungai telah tewas di ujung senjata mereka. Dari tempatnya, Mari menyaksikan pembantaian tersebut tanpa memperlihatkan emosi sedikit pun. "Apa kita perlu bergerak, Nyonya?" tanya Kureng. "Tidak perlu, Reng. Mereka tak mungkin mampu menyeberangi sungai," jawab Mari tanpa menoleh. Seperti yang diucapkan oleh Mari, Condromawo dan yang lain telah berusaha untuk menyeberangi sungai tersebut, tapi gagal. Setiap mereka mencobanya, sungai kecil itu seperti berubah menjadi hamparan air tak bertepi. "Sihir apa ini, Pak Ong? Seumur hidup aku belum pernah melawannya," tanya Condromawo sambil bertarung. "Ini bukan ilmu dari Mandala kita, Ndra. Sabar dulu, aku akan mencoba menemukan simpulnya," jawab Pak Ongko. Pak Ongko meloncat mundur, diikuti oleh Yinwu dan Yangwu. Kedua jin itu lalu berdiri di samping kiri dan kanan untuk mengawal Pak Ongko yang kini sedang bersila melakukan ritual. Dengan menggunakan ilmu mata yin, Pak Ongko berusaha menemukan jimat yang menjadi sumber ilmu penghalang Galil dan Mari. Namun, betapapun keras berusaha, ia tak mampu melihatnya. "Ilmu ini sejenis dengan 8 jalan Bagua, Ong. Jika tak bisa menemukan simpulnya, mustahil bisa terurai," ujar Yinwu. "Aku tahu itu, Yin. Masalahnya di mana simpul tersebut?"
balas Pak Ongko. Perbincangan Pak Ongko dan Yinwu terhenti ketika mereka mendengar ledakan dahsyat dari seberang sungai. Pak Ongko, Yinwu, serta Yang Wu bergegas kembali ke Palagan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, mereka melihat Mian sedang bertarung melawan para pengawal Galil dan Mari. "Kita harus mencari perahu yang ada di sungai ini, Pak Ong," kata Mian. "Perahu itulah alat untuk menyeberang," ujar Chandrasa. Pak Ong, Yinwu, dan Yang Wu segera berpencar untuk membantu mencari perahu yang dimaksud. Setelah beberapa lama, terdengar teriakan naga lindu yang telah berhasil menemukan perahu tersebut. Pak Ong bersama yang lain pun bergegas menuju ke lokasi naga lindu. Para makhluk yang menjaga sungai mati-matian berjuang mempertahankan perahu dari serbuan naga lindu, Kisabet Mumur, Chandrasa, Pak Ongko, Yinwu, dan Yang Wu. Namun karena kemampuan mereka kalah kuat, jumlah para penjaga sungai tersebut dengan cepat menyusut. Di seberang sungai, Mari tidak henti mengutuk Kilugut karena membocorkan kunci rahasia sungai. Perempuan itu lalu menyuruh Kureng memangsa Kilugut sebagai pelampiasan amarahnya. Begitu mendapatkan perintah, Kureng segera meloncat ke tempat Kilugut yang dikawal kembaran Mian. "Ayo kembali, Mar, sudah saatnya kita membangkitkan semua koleksi itu," ajak Galil sambil meraih tangan Mari. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Mari berjalan mengikuti Galil. "Majikan dan pembantu sama saja, sama-sama pengecut," ejek Mian ketika melihat kepergian Galil dan Mari. "Terserah, tapi yang pasti kau akan mati di tangan kami," sahut Jipeng. Kematian Rupong membuat Jipeng dan Sotam sangat marah. Kedua orang tersebut bertekad untuk membalaskan dendam saudara seperguruannya tersebut. Selain Jipeng, Sotam, dan Kureng, Mian bersama kembarannya juga diserang oleh tanaman menjalar serta patung-patung yang banyak bertebaran di sana. Dalam hati, Mian berharap kelompok Chandrasa bisa segera datang membantunya. Chandrasa dan yang lain juga menyadari kesulitan Mian. Mereka pun meningkatkan serangan agar bisa menguasai perahu secepatnya. Setelah menghabisi hampir semua lawan, Chandrasa akhirnya bisa menaiki perahu. Namun, masalah tak berhenti sampai di situ. Begitu Chandrasa dan yang lain berada dalam perahu, mereka diserang oleh energi perahu. Energi itu berusaha melemparkan semua penumpangnya keluar. "Kau tak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ha?" ujar naga lindu, lalu langsung menancapkan kerisnya ke lantai perahu yang sedang bergoyang hebat. Tak butuh waktu lama, goyangan perahu perlahan mereda dan akhirnya diam. Yinwu serta Yang Wu lalu menggunakan tombak golok mereka sebagai dayung untuk menggerakkan perahu ke seberang. Dalam perjalanan, gangguan masih terus berdatangan. Makhluk-makhluk penghuni sungai bergantian menyerang. Karena itulah, Condromowo dan yang lain masih tetap menghunus senjatanya masing-masing. Begitu sampai di seberang, naga lindu tetap berada di perahu, sedangkan Chandrasa dan yang lain segera bergerak untuk membantu Mian. Kemunculan mereka membuat Kureng, Jipeng, serta Sotam kewalahan. Setelah beberapa lama mencoba bertahan, ketiga anak buah Mari itu memilih melarikan diri. "Jangan dikejar, Ndra," seru Mian ketika melihat Condromowo akan mengejar kelompok Jipeng. Mian lalu mengatakan jika urusan hilangnya Brahma jauh lebih penting daripada membuat perhitungan dengan Mari dan Galil. Mendengar itu, semua mengatakan setuju. Mereka lalu bergegas kembali ke perahu. "Tunggu dulu, aku ingin meninggalkan kenang-kenangan," ujar Chandrasa. Begitu selesai berkata, Chandrasa langsung melontarkan bola energinya ke arah kabur Jipeng. Seolah tak ingin kalah, Kisabet Mumur, Condromowo, Yinwu, dan Yang Wu juga melakukan hal yang sama. Dentuman demi dentuman yang terdengar seolah menjadi lagu pengiring, mereka pergi dari tempat itu. Kepergian kelompok Mian memantik murka Mari. Segala sesuatu yang disiapkannya untuk menyambut Mian sia-sia. Hal itu berimbas kepada Hyong. Tanpa diduga, Mari langsung menyerang jin ular tersebut. "Aku tak butuh pembantu pengecut," teriak Mari sambil menebaskan kipas hitamnya. Hyong yang telah kehilangan banyak kekuatan dan sayap hanya bisa pasrah menunggu ajal. Beruntung, saat cahaya hitam yang berasal dari kipas Mari nyaris menyentuh lehernya, Galil menghantam energi itu hingga buyar. "Jangan sia-siakan kekuatan kita, Mar. Ingat, hari ini kita sudah kehilangan banyak pasukan," ucap Galil berusaha menenangkan istrinya. Dikarenakan lokasi rahasia mereka sudah terbongkar dan rusak, hari itu juga Galil, Mari bersama seluruh pembantunya memutuskan pindah ke tempat lain. "Tunggu saja, An. Aku pasti akan membalas semua ini, lengkap dengan bunganya," bisik Mari sambil menyaksikan bekas-bekas serangan energi Chandrasa,
Condromowo, Ki Sabet Mumur, dan yang lainnya. Di lembah Mayangkara, proses pengobatan Mbah Pram serta Sari telah hampir selesai. Akan tetapi, amarah Mbah Pram kepada Mian masih jauh dari usai. Mbah Pram tetap yakin jika Mianlah yang telah berusaha merusak kehormatan Sari. Agar tidak menimbulkan kekacauan, Ki Mayangkara terpaksa mengunci energi Mbah Pram. Ki Blarak Lanang yang telah sepenuhnya yakin Mian hanya menjadi korban fitnah berusaha menenangkan Mbah Pram. Untuk memberikan sudut pandang lain, Ki Blarak Lanang menceritakan perjuangan Mian menyelamatkan Sari, Ujung Ulung, dan Mbah Pram sendiri saat ketiganya pingsan. "Tunggulah sampai Mian datang, Pram," ucap Ki Blarak Lanang. "Lagi pula keadaan Mian jauh lebih parah. Kau masih bersama cucumu, sedang Mian telah kehilangan Brahma," ujar Ki Blarak Lanang. Mbah Pram termenung. Ia teringat kepada Brahma. Bagaimanapun juga, Mbah Pram sangat menyayangi bocah tersebut. Kabar diculiknya Brahma membuat amarah kakek itu mereda. Meski belum sepenuhnya hilang, Mbah Pram mulai berusaha mengendalikan emosi dan menilai kembali semua peristiwa yang telah terjadi. "Adil sejak dari pikiran, ternyata sangat sulit dilakukan," gumam Mbah Pram setelah lama terdiam. "Kau bicara apa, Pram?" tanya Ki Blarak Lanang. "Aku hanya teringat kepada tulisan yang pernah kubaca dulu, Kiai. Namanya Pramudia Anantatur. Dia menulis, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dalam kejadian ini, meski bukan termasuk golongan terpelajar, aku seperti ditampar oleh tulisan itu, Kiai," jawab Mbah Pram. "Aku tidak sepenuhnya menyalahkanmu, Pram. Sama seperti yang lain, di awal aku juga menganggap Mian sebagai penjahat. Namun seiring waktu, aku melihat dan merasakan ada banyak keganjilan. Karena itulah aku menyanggupi untuk menunggu Mian," ucap Ki Blarak Lanang. "Kalau Mian benar-benar bersalah, bagaimana, Kiai?" tanya Mbah Pram. "Kau tahu hukumannya, Pram. Tegakkan kebenaran lewat kekuatan, lisan atau doa. Jika Mian bersalah, ia akan berhadapan dengan kekuatanku," jawab Ki Blarak Lanang tanpa ragu. Keesokan harinya, Mian, Pak Ongko, Condromowo, Candrasa, Nagalindu, Ki Sabet Mumur, Yinwu dan Yangwu, serta Ki Lugut tiba di lembah Mayangkara. Setelah bertemu dengan Moza dan Arum, tanpa menunda lagi, Mian langsung meminta Ki Lugut untuk menjelaskan kejadian di pondok Kiai Maksum kepada Mbah Pram. Mbah Pram pun murka. Namun saat ia akan menghajar Ki Lugut, Mian buru-buru mencegahnya. "Jangan, Mbah. Ia juga sama dengan kita, hanya diperalat saja oleh pasangan demit itu," ucap Mian sambil memegang gagang tombak Mbah Pram. "Apa maksudmu, An? Sudah jelas dia adalah anak buah mereka," protes Mbah Pram. "Masih ingat dengan Lukman, Mbah? Apa dia juga bersalah?" tanya Mian. Mendengar Mian menyebut nama Lukman, Mbah Pram langsung teringat kepada seorang sipir penjara yang terpaksa harus menutup mulutnya saat menyaksikan semua pelanggaran yang terjadi di lapas. Sudah menjadi rahasia umum jika dalam penjara, para tahanan masih bisa berbuat semaunya, terutama narapidana yang memiliki banyak uang dan kekuasaan, seperti bandar narkoba atau koruptor. Tubuh mereka memang terlihat di penjara, tapi tidak kekuasaannya. Dengan uang dan pengaruhnya, mereka masih bisa mengendalikan bisnisnya masing-masing, termasuk menggerakkan anak buah untuk mengancam, mengintimidasi, dan bahkan menyerang orang-orang yang dianggap sebagai penghalang. Hal itu juga terjadi kepada Lukman. Di bawah ancaman, ia hanya bisa pasrah ketika kurir-kurir para bandar mengirim narkoba lewat barang bawaan mereka. Salah seorang bandar bahkan memaksa menggunakan rekening anak Lukman untuk melakukan transaksi. Dikarenakan tidak tahan dengan semua kemunafikan itu, Lukman pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Para bandar yang menganggap Lukman tahu terlalu banyak menilainya sebagai ancaman yang harus dilenyapkan. Para bandar memanfaatkan oknum polisi bayarannya untuk menjebak Lukman. Mereka menggerebek rumah Lukman dengan alasan adanya laporan masyarakat yang mengatakan Lukman adalah pengedar narkoba. Dalam penggerebekan itulah, para oknum polisi tersebut meletakkan berbagai barang bukti yang dibawanya untuk mengkriminalisasikan Lukman. Mereka bahkan memaksa Lukman memegang barang-barang itu agar sidik jarinya tertinggal di sana. Meski Lukman berusaha melawan, hal itu sia-sia belaka. Semua bukti serta saksi tidak berada di pihaknya. Lukman pun harus pasrah
ketika pengadilan memvonisnya bersalah dan harus menjalani hukuman selama 10 tahun penjara. Hukuman itu tetap sama hingga di tingkat kasasi. Seolah hukuman itu masih belum cukup, seorang bandar mengirimkan beberapa orang bajingan untuk menodai istri Lukman dan menyiksa putrinya. Hal keji itu dilakukan agar tak ada lagi orang yang berani berbuat benar seperti Lukman. Beruntung, di saat para bajingan itu akan melakukan aksinya, Mbah Pram sedang memulung di sana. Tanpa ampun, Mbah Pram menghajar orang-orang bejat tersebut hingga tak berdaya. Kemudian Mbah Pram mengajak istri dan anak Lukman untuk tinggal sementara di rumahnya. Kebetulan, saat itu Mi'an juga sedang berada di rumah Mbah Pram. Keduanya lalu mengunjungi Lukman di penjara dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Sambil menangis, Lukman mengucapkan terima kasih dan memohon kepada Mbah Pram untuk menjaga keselamatan anak dan istrinya. Tanpa berpikir panjang, Mbah Pram tentu saja menerima permohonan Lukman. Mbah Pram tak hanya menjaga keluarga Lukman saja, ia juga ingin memastikan tak ada lagi yang berani mengancam keselamatan anak dan istri Lukman. Untuk melakukan itu, Mbah Pram meminta bantuan Ujung Ulung serta Mi'an. Mereka lalu mengunjungi satu persatu orang yang disebut Lukman mungkin terlibat dalam kriminalisasi kasus narkoba dan mengincar keselamatan keluarganya. Kepada orang-orang itulah Mbah Pram, Ujung Ulung dan Mi'an balik mengancam. Mi'an bahkan bertindak lebih dari sekedar mengancam. Oknum-oknum polisi yang menjebak Lukman dipaksanya untuk mengakui perbuatan mereka. Agar para oknum tersebut bersedia melakukannya, Mi'an sengaja membuat mereka menjadi lumpuh total dan harus merasakan gatal, panas, serta perih di sekujur tubuhnya. Siksaan itu membuat mereka menyerah dan akhirnya membuat pengakuan. Berbekal pengakuan tersebutlah Lukman mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Perjuangan Lukman membuahkan hasil manis. Ia dibebaskan karena terbukti tak bersalah. Setelah itu, Mi'an meminta bantuan Timur untuk mencarikan Lukman pekerjaan di Sumatera. Kenangan akan Lukman berhasil mengembalikan kesadaran Mbah Pram. Mi'an yang bisa merasakan hal itu lewat getaran energi Mbah Pram perlahan melepaskan genggamannya. "Kau ini Pram, baru saja kemarin berbicara tentang adil sejak dari pikiran, sekarang sudah lupa," ujar Ki Belarak Lanang mencoba mencairkan suasana. "Aku kan sudah bilang Kiai, hal itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan," sahut Mbah Pram. Usai mengucapkan itu, Mbah Pram langsung memeluk Mi'an. Sambil menangis, ia berulang kali membisikkan permintaan maaf atas tuduhan dan perlakuannya ketika di pondok Kiai Maksum. Sari yang juga ada di sana juga meminta maaf dengan berlinang air mata. Setelah semua kesalahpahaman selesai, pembicaraan beralih kepada menghilangnya Brahma. Meski Mi'an dan Moza berusaha bersikap tenang, namun semua tahu perasaan keduanya sedang bergejolak. "Kau benar-benar tak tahu siapa penculiknya itu, Ki?" tanya Ki Mayangkara. "Tidak tahu, Ki. Andai tahu aku akan berangkat ke sana sekarang untuk membayar utang budiku kepada semua yang ada di sini," jawab Ki Lugut dengan tatapan membara. "Coba ceritakan lagi ciri-ciri penculiknya, Kiai," ujar Moza. Ki Belarak Lanang lalu menggambarkan sulur yang tiba-tiba membelit Brahma dan langsung membawanya pergi. "Tak bisakah Kiai meraba aura energinya? Barangkali Kiai mengenali mandala energi tersebut?" tanya Mak Ina. "Semuanya berlangsung sangat cepat dan di luar dugaan, Mak. Kami semua benar-benar tidak siap," jawab Ki Belarak Lanang. "Sulur ya. Bagaimana jika dia masih ada hubungannya dengan Ki Arus dan Nyi Atus An? Bukankah mereka juga menggunakan sulur-sulur seperti itu?" tanya Mbah Pram. "Kalau Brahma berada di tangan mereka, aku pasti bisa melacak jejak energinya, Mbah. Kegagalanku melakukan itu adalah bukti kehebatan si penculik," jawab Mi'an dengan wajah murung. "Bagaimana dengan Dewi Ambar? Kedua jin itu menyebut namanya kan? Katanya kau pernah berperang dengannya." Ketika Mbah Pram menyebut nama Dewi Ambar, Nagalindu dan Ki Sabet Mumur langsung menegakkan kepala. "Mungkin bekas anak buahnya, Mbah. Dewi Ambar sendiri sudah tewas bertahun-tahun yang lalu," jawab Mi'an. "Anak buahnya pun masih sangat berbahaya, An. Kami pernah beberapa kali bertempur dengan mereka," sahut Nagalindu. "Benar, An. Kemampuan mereka tidak kalah dengan Dewi Ambar sendiri," ujar Ki Sabet Mumur. "Jika itu adalah ulah antek-antek Ambar, maka Brahma benar-benar dalam bahaya," gumam Moza lirih. Mi'an segera menyambar tangan Moza dan meremasnya. "Jangan khawatir, Za. Meskipun Dewi Ambar sendiri yang harus kuhadapi,
Tidak akan kubiarkan dia menyakiti Brahma. Sampai di sini dulu cerita di antara dendam. Kita lanjutkan besok ketika sahur ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.